Rinobi. Saya Ramadina. Saya Cini Mariska. Saya Dela. Saya Muhammad Rahman. Teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme adalah teori belajar yang menekankan bahwa individu membangun pengetahuan dan pemahaman mereka melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Inti dari teori ini adalah bahwa siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Beberapa elemen kunci dari konstruktivisme meliputi: yang pertama, pembelajaran aktif. Siswa terlibat secara langsung dan dalam penyelesaian masalah, eksperimen, dan diskusi. Yang kedua, interaksi sosial. Proses belajar seringkali melibatkan kolaborasi dengan orang lain, baik itu teman sejawat, guru, atau komunitas. Yang ketiga, refleksi. Siswa didorong untuk merenungkan pengalaman mereka, mengidentifikasi kesalahan, dan mengembangkan strategi baru berdasarkan pemahaman mereka. Dan yang terakhir, konsep skemata, yaitu pengetahuan baru dibangun di atas pengetahuan yang sudah ada, sehingga siswa merevisi dan memperkuat skema mental mereka saat belajar. Tokoh-tokoh penting dalam teori konstruktivisme antara lain Jean Piaget, Lev Vygotsky, dan Jerome Bruner. Konstruktivisme berfokus pada bagaimana individu membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sosial mereka. Dalam konteks BK, penerapan teori ini mencakup beberapa langkah. Yang pertama, pembelajaran berdasarkan masalah atau problem-based learning. Memfasilitasi diskusi kelompok di mana siswa dihadapkan pada situasi nyata yang harus dianalisis dan dipecahkan bersama. Lalu memberikan ruang bagi siswa untuk menyampaikan sudut pandang dan solusi mereka. Yang kedua, kolaborasi dan diskusi, mendorong kerja kelompok untuk saling bertukar ide dan pengetahuan, lalu menyediakan forum di mana siswa dapat berbagi pengalaman pribadi terkait materi yang sedang dipelajari. Yang ketiga, refleksi, mendorong siswa untuk melakukan refleksi tentang apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka belajar, lalu menyediakan jurnal atau catatan harian yang memungkinkan siswa merenungkan proses belajar mereka. 4. Pengalaman praktis menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan pelajaran dalam situasi nyata, melibatkan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang relevan dengan ilmu pengetahuan yang dipelajari. 5. Peran mentor atau dosen pembimbing. Dosen bertindak sebagai fasilitator, bukan hanya sebagai pengajar, membantu siswa dalam menemukan sumber daya dan mengarahkan pencarian pengetahuan tanpa memberi semua jawaban secara langsung. Teori humanistik berfokus pada potensi humanis dan keinginan individu untuk tumbuh dan berkembang. Dalam konteks belajar, pendekatan ini menempatkan perhatian pada aspek emosional dan sosial yang mempengaruhi proses pendidikan. Beberapa prinsip utama dari teori humanistik adalah: yang pertama, fokus pada individu. Setiap siswa dipandang sebagai individu yang unik dengan kebutuhan, minat, dan apresiasi yang berbeda. Yang kedua, pertumbuhan pribadi. Tujuan pendidikan tidak hanya untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk membantu siswa mencapai potensi penuh mereka. Yang ketiga, pengalaman emosional. Emosi memain peran penting dalam proses belajar dan pengalaman positif dalam meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Dan yang keempat, pentingnya hubungan interpersonal. Membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Teori humanistik menekankan pada potensi manusia untuk berkembang secara maksimal dan pentingnya pengalaman emosional dalam belajar. Penerapan dalam BK Belajar meliputi: yang pertama, pendekatan holistik, mengakui bahwa setiap siswa adalah individu yang unik dengan kebutuhan, minat, dan aspirasi yang berbeda. Merencanakan bimbingan dan konseling yang mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan siswa seperti emosi, sosial, kognitif. Yang kedua, membangun hubungan yang positif, menciptakan ikatan emosional yang aman dan mendukung antara konselor dan siswa. Mengembangkan rasa saling percaya untuk memfasilitasi dialog terbuka dan jujur. Yang ketiga, pemberian otonomi dan tanggung jawab, mendorong siswa untuk mengambil inisiatif dalam proses pembelajaran mereka sendiri, memberikan pilihan dalam tugas dan proyek untuk meningkatkan keterlibatan siswa. 4. Pengembangan diri dan kesadaran diri, mengintegrasi latihan dan membantu siswa mengenali kekuatan dan bakat mereka, menggunakan teknik seperti mediasi atau mindfulness untuk meningkatkan kesadaran siswa. 5. Dukungan emosional dan sosial, memberikan dukungan emosional kepada siswa yang mengalami stres atau kecemasan akademik, mengadakan sesi kelompok untuk menyediakan ruang bagi siswa untuk berbagi dan mendiskusikan tantangan yang mereka hadapi. 6.
menyoal nilai dan tujuan hidup, membantu siswa menemukan nilai-nilai personal mereka atau tujuan hidup, dan konteks pendidikan, mengaitkan pembelajaran dengan aspirasi dan cita-cita mereka di masa depan. Sekian video singkat dari kami akhiri.